Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi tafaddala wa takarrama wa an'am. Wassalatu wassalamu ala al-bahr al-khidam wal kanz al-mutalsam wan nur al-atam wan nabiy al-akram wal rasul al-a'zam sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه مطهر معطر منور من اسمه مكتوب موضوع مرفوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم أبي القاسم سيد القولين أبي القاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد حضرات الموقرين para habaib, para asatidzah, khususnya Al-Habib Ja'far bin Umar bin Abdullah bin Saleh As-Segaf hafizahullah, Al-Ustadz Rashidi, Al-Ustadz Syukri, Al-Ustadz Hamid dan para asatidzah yang lain, masyarakat Balung Rejo, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, duduknya kita di masjid ini pertama sudah mendapatkan pahala i'tikaf. Insyaallah niat i'tikaf kabeh ya. Dapat pahala i'tikaf. Kedua, kita membasahi lidah kita dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita baca di sini Maulid Simtud Durar karya Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi rahimahullah wa quddisa sirruh. Abahnya Habib Ali Al-Habsyi ini mufti Mekah, kalau tidak salah zamannya Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi para kiai, para habaib ini memiliki keterikatan. Kalau tidak salah Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini mufti Mekah madhab Syafi'i. Mudah-mudahan tidak salah, termasuk silsilah dari guru-guru kiai-kiai di Indonesia. Karena level keilmuan saat itu didominasi Masjidil Haram. Ini dari mana-mana Masjidil Haram ini. Disebutkan dalam Al-Qur'an, warzuqhum minas samarat. Doanya siapa? Nabi Allah Ibrahim. Para ulama menyebutkan yang dimaksud samarat di sini bukan buah-buahan biasa, bukan mangga. Samarat itu artinya buah-buahan, bukan mangga, bukan salak, bukan ini, tapi ada tafsir yang lain, yaitu apa? Ulama dari mana-mana yang ada di Masjidil Haram, dari mana-mana, sampai dari Indonesia juga ada. Mulai dari Hadramut, mulai dari Syam, mulai dari Hijaz sendiri, mulai dari yang ulama dari daerah Dagestan, dulu Tantan itu semua tempatnya ulama sebelum dimasuki komunis. Ceritanya Habib Salim Syadili rahimahullah, setelah komunis masuk, daerah Tantan itu habis semua, yang namanya masjid itu dihancurkan semua. Zaman Lenin, Stalin dan lain-lain. Tak belum ngapal kita jeneng-jeneng ini. Nah itu daerah Tantan, Kazakhstan, Dagestan, itu tempat ulama besar. Tempat ulama itu tumplek-blek di Masjidil Haram, termasuk kiai besar Kiai Mahfud Termas. Dari orang Arab At-Turmusi, padahal Termasi. Orang Arab tidak tahu, dikira Turmus, padahal daerah Termas. Ini alhamdulillah cetakannya, buku nih, kitabnya Syekh Mahfud ini sudah jelas At-Tirmasi. Zaman biasa Gomba At-Turmusi.
Setelah dicari-cari di Turmus juga, oh nana Indonesia Turmus ini. Sing orang ini kita harus menghafalkan keterikatan antara para ulama, para habaib khususnya di Masjidil Haram. Ini penting. Al-Habib Ali Al-Habsyi kalau bukan orang alim nggak mungkin bisa bikin maulid seperti ini. Ini kata-katanya level sastra Arab ini yang tinggi. Nggak semuanya orang paham. Sampai pernah datang seseorang dari ulama Mauritania daerah Afrika, maksudnya Afrika, daerah Singkiti. Nah, kalau Arabnya Singkiti, orang Mauritania. Di mana-mana antum ketemu orang Mauritania pasti alim, alim. Biasanya jubahnya itu seperti petinju. Itu ahli macam-macam. Ketika melihat satu qasidah saja, satu bait-baitnya Habib Habsyi, judulnya Huwa Nuru Yahdil Hairina Diya'uhu wa fil hasyri dhillul mursalina liwa'uhu. Melihat itu kaget. Ini sangat tinggi bahasanya. Nilai sastranya sangat tinggi. Ini kalau bukan ulama besar Al-Habib Ali Al-Habsyi, apalagi barokah tadi disebutkan, beliau sebetulnya gak semojo untuk menulis ini. Sebetulnya banyak sekali biografi suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa disebutkan tadi? Walakin hazzani apa? Terdorong. Kayak ada dorong. Walakin hazzani ila tadwini, untuk ngarang. Ma hafiztuhu, apa yang aku hafal min siyari asyrafil makhluqin, dari sejarah paling mulianya makhluk. Apa di antaranya? Da'it ta'alluq. Apa artinya da'it ta'alluq? Panggilan keterikatan batin. Kalau mudah-mudahan terjemahannya pas. Panggilan keterikatan batin. Da'it ta'alluq. Coba tulisan itu. Da'it ta'alluq. Wala'ijud tasyawwuq. Kerinduan yang mendalam dan keterikatan batin yang mendorong. Kata para ulama, barang siapa yang punya ta'alluq dengan ahli sir, yabdu lahu sir. Kalau kita punya ta'alluq, keterikatan batin sama orang yang punya sir itu rahasia yang diberikan oleh Allah akan dapat juga. Saya punya teman itu punya keterikatan batin sama seorang ulama di Tarim, di Hadramut, namanya Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syadzili, kakak dari Habib Salim, sudah meninggal rahimahullah. Kita hanya menangis 1 tahun dulu di Hadramut. Orangnya mukasyif, menerawang langsung sampai kena kabeh sampai urus sholat subuh gak jamaah ya, langsung. Jadi kita salaman gak wani kita orang. Salaman tadi rame-rame ya. Gak sholat subuh jamaah ya, gak sholat witir ya. Mesti mikir hari itu, begitu kena kabeh. Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syadzili rahimahullah. Itu punya ta'alluq. Kita punya teman itu selalu ta'alluq dengan Habib. Sampai dia jauh dari Tarim, dari Son'a ke Son'a, 9 jam dari Tarim, Surabaya, Jakarta. Itu tidur bangun malam dibangunkan. Padahal Habib Hasan Syadzili di Tarim dibangunkan. Ta'alluq, punya ta'alluq. Kita punya guru Habib Husain bin Abdul Qadir Balfaqih. Dulu ini sesepuhnya marga Balfaqih. Antum insyaallah tahu di Malang biasanya di hall, Habib Abdullah dan Habib Abdul Qadir Balfaqih. Ini sesepuhnya marga Balfaqih. Beliau ini sudah punya ibu, beliau sudah meninggal baru beberapa tahun. Beliau itu punya ibunda sudah meninggal lama. Tapi setiap tahajud dibangunkan, padahal sudah meninggal. Setiap tahajud dibangunkan, tahajud. Cerita sendiri beliau. Cerita sendiri. Saya punya ibu sudah meninggal tapi sudah di barzakh, tapi setiap hari sering kali membangunkan untuk sholat tahajud. Itu namanya ta'alluq. Itu namanya ta'alluq. Mungkin antum pernah dengar cerita Ahmad bin Muhammad al-Mihdhar. Abahnya Habib Muhammad al-Mihdhar Bondowoso, yang banyak orang mimpi Rasulullah SAW wajahnya beliau. Dan sampai dijuluki Shahibul Wajhin Nabi. Banyak yang mimpi Rasulullah SAW wajahnya beliau. Ini abahnya lagi. Beliau ini ta'alluqnya sama siapa? Ummul Mukminin Khadijatul Kubra. Bukan main-main ini ta'alluqnya. Ta'alluqnya dengan ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Biasanya qasidah itu baca dia Muhaimin ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Siapa ummul mu'minin? Khadijah. Ini baiknya Imam Ahmad bin Muhammad al-Muhtar. Pernah suatu kali, insya Allah sebagian sudah ngerti ceritanya. Suatu kali beliau sholat di Mekah, sholat di Mekah, sholat Jumat. Si khutbah sak uwen suwe khutbah puisi barang balik. Cerita Amerika khutbah. Suwe. Khutbah suwe. Sabar ini. Bareng sholat sedilut. Ini nyalai sunnah apa sesuai dengan sunnah? Nyalai sunnah. Khutbah itu jangan terlalu panjang, sholatnya yang lama. Ini kualik khutbah suwe. Sholatnya sedilut. Gak kuat ini, gak kuat. Habib Ahmad al-Muhtar langsung dipentung khutbah. Buyar Jumatan, biasanya salaman dipentung. Kamu ini menyalahi sunnah. Orang gak kenal beliau, dikejar sama polisi. Dulu masih yang menguasai Saudi ini masih Habaib. Dulu yang menguasai Saudi masih Habaib. Namanya Syarif Hussein terakhir. Ini sebelum Syarif Hussein. Akhirnya pelarian, dikudeta Saudi, dinasti Saud, lari ke Yordan. Sekarang Yordan itu Habaib semua kerajaannya. Nah itu dikejar. Kejar polisi sampai kubahnya Sayyidatuna Khadijah masih ada kubahnya. Sekarang kalau antum umrah, antum haji nggak ada lagi kubahnya. Dulu masih ada kubahnya. Buka langsung jadi kubah. Buka. Beliau masuk nutup, nggak bisa buka. Beliau masuk nutup. Polisi telinganya pemerintah siapa? Ini bukan orang biasa pasti. Ini bukan orang biasa. Sampai minta maaf ke Al-Imam Ahmad bin Muhammad al-Muhtar rahimahullah. Nah ini ta'alluq. Ini pentingnya ta'alluq. Kalau antum punya ta'alluq dengan gurunya antum, masya Allah meninggal. Orang meninggal itu hanya pindah alam toh. Ada salah satu kiai, salah satu ulama ditanya oleh kiai dari Pasuruan datang ke Bangil. Saya terus terang saja namanya Kiai Syarwani. Ya, datang semuanya. Mundar mandir tak ya, mundar mandir. Ngenteni apa? Ngenteni guru. Ngenteni jawabane guru. Jadi kan ini gogel. Ini gogel. Gogel sih gampang nih. Pertanyaan enggak gogel kabeh, ono kabeh. Betul apa enggak kadang-kadang enggak jelas sih sumbernya. Sumbernya gogel enggak jelas ini. Kadang-kadang salah alamat. Ini langsung nunggu guru isyarat dari gurunya baru oleh jawaban iki. Nah ini orang-orang dekat dengan Allah. Ini kita alhamdulillah tadi kita baca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan masjid ini bertambah makmur. Bukan makmur dari segi fisiknya toh, tapi makmur jamaahnya. Masyarakatnya diberkahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah sebaik disebutkan Rasulullah SAW, sebaik-baik tempat itu masjid. Sejelek-jelek tempat pasar, ada suwe-suwe. Masalah urusan 1.000 2.000 sampai kali baca-bacaan. Karena banyak setannya. Cepat-cepat sudah urusan pulang masjid ini tempat masjid. Apalagi disebutkan kita bersolawat, apa hukumnya ini? Para ulama mengambil cerita ada salah satu sahabat asalnya sudah divonis mati oleh Rasulullah SAW. Namanya Ka'ab bin Zuhair. Terus diikat dengan tiang masjid. Diikat ini Ka'ab bin Zuhair karena sudah memel temenan. Zaman sebelum masuk Islamnya seringkali menggubah syair-syair mengejek Rasulullah, mengejek kaum muslimin. Karena saat itu penyair itu benar-benar berpengaruh kayak wartawan saya ini. Wartawan saya ini media berpengaruh temenan. Zaman biyen penyair. Kalau penyair ngomong tuh orang mendengarkan semuanya. Sastrawan ngomong tuh catat temenan zaman biyen. Nah, akhirnya sudah divonis mati. Di antara orang-orang yang divonis mati,
meskipun bergelayutan di kiswah Ka'bah harus dibunuh. Tapi karena rahmatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditambah lagi beliau mengubah syair cinta, tapi ujung-ujungnya memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai diampuni oleh Rasulullah, masuk Islam. Namanya Ka'bah, diuncali serban, namanya burdah, diuncali serban. Nah, diuncali serban sampai di pemerintahannya sahabat Muawiyah mau dibeli serbannya. Ini kan tuku nih serban 1.000 dinar. Hah? Ini hadiah dari Rasulullah. Tak ada kayak sampean kadang-kadang hadiah kok kiai loh di dong. Hah? Hadiah kok kiai wani biro sih. BAK dicul no. Nak lepas BAK itu akhir ini soal pertimbangan. Nah, soal pertimbangan. Kadang-kadang istilahnya keinginannya hanya urusan dunia, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sigat apa saja, apalagi tadi di doanya apa, wa dhununan jamilatan, cukup ini. Apa dhununan jamilah? Husnudzan kepada Allah. Insya Allah semua doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah. Tadi kalau diterjemahkan satu persatu doa yang dibaca Habib Ja'far tadi cukup sudah. Gak usah tambahan doa lagi. Cukup itu duniawi ukhrawi semuanya. Wa dhununan jamilatan hiya wasilatuna ilaika fala tukhayyibna. Ya Allah, kita hanya punya modal husnudzan. Husnudzan. Sampai para ulama menyebutkan husnudzan billah itu termasuk ismullahil a'zam. Apa ismullahil a'zam? Nama Allah apabila kita sebut, doa apa saja yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah. Kalau menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, lafzul jalalah itu Allah, itu ismullahil a'zam. Sebagian ulama menyebutkan gak usah nama-nama khusus. Husnudzan sampai nabi pangeran itu cukup. Kalau kita doa tapi tidak ada husnudzan kepada Allah. Hah? Doa tapi pesimis. Apa oleh? Doa kepada Allah, minta kepada Allah dan yakin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Wasilah tawassulnya kita dengan husnudzan kita kepada Allah, husnudzan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ini penting. Kekompakan ini penting. Zaman ketika kita dipecah belah, zaman kita dijadikan bontok-bontokan, jangan. Kita tetap mempertahankan ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai kita menjadi target diadu domba. Kita ini semuanya sama, secara kultur sama. Jangan sampai dipecah-pecah. Perbedaan masalah politik sudah itu biasa, tapi tetap ukhuwah Islamiyah tetap jangan sampai retak, dijaga betul. Jangan sampai kita akhirnya ada apa? Ada penyakit hati. Disebutkan dalam ayat Al-Qur'an apa? Innal ladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasab. Bighairi maktasab. Apa terusan ayat itu? Orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan kaum mukminat, memfitnah macam-macam, ini bahaya karena kaitannya dengan hak ada. Sudah tidak usah masuk yang bulat-bulat. Kita jaga hati kita. Kita jaga kita punya hati. Kalau hati kita ini rusak, hak adami. Nanti orang pailit bangkrut masih amalnya segede apa? Kenapa? Pokok syatamahat. Ketika di dunia pernah mengumpat fulan, wa daraba hada. Pernah ngantem fulan, wa akhadha mala hada. Pernah ngambil hartanya fulan. Akhirnya apa? Diambil hasanatnya, kebaikannya diambil. Sudah habis kebaikannya, orang menilai apa? Sayyiat, keburukannya orang ditumplak. Habis. Makanya para ulama menyebutkan kalau kita berbuat dosa yang kaitannya dengan hak-hak adami, kudu njaluk sepuro, maksudnya ngrasani, kudu njaluk sepuro. Kecuali misalnya kata para ulama, kalau kita terus terang isi rasa-rasani tambah bahaya, ojo. Biar tahu nggak rasa-rasani gini-gini, aja tambah. Ojo. Kira-kira umpama tidak sampai dia tuh emosi betul minta
maaf dan disebutkan isi rasan-rasanku ini. Hati-hati. Ini contoh satu toh, rasan-rasan toh. Iya, bagaimana sih kalau sudah meninggal ya Allah. Ya sempurna soal. Ada yang ngasih solusi, tapi itu pun mudah-mudahan apa? Diduakno. Sampai sedekah, sampai ngirim pahala fulan bin fulan si ben sering tak rasan-rasani, si ben sering tak fitnah si ben. Iya itu mudah-mudahan. Misalnya seperti orang-orang yang di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hatinya bersih setiap kali turu. Ya Allah, fulan bin fulan tadi Yusuf ngomong aku, enggak aku kayak ini, tak sepuluh. Fulan bin fulan ngomong seperti ini, aku maafkan. Dia berbuat kepadaku seperti ini, aku maafkan. Kalau seperti itu hatinya enak, gak kabeh wong koyo ngono. Nah, tidak semuanya. Kalau pas kena orang yang masih menyimpan bagaimana? Gantung amalan sampai gantung sampai meminta maaf dari orang tersebut. Kita jaga ukhuwah wa kunu ibadallahi ikhwanan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mempertahankan ukhuwah Islamiyah. Kita benar-benar memperhatikan sunnah-sunnah Rasulullah. Kita benar-benar perhatian kepada sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Sampai suatu kali ada seorang ulama namanya Al-Imam Abdurrahman bin Mustafa Al-Ajarus, asli dari Tarim, murid Imam Haddad Sahibul Ratib. Nah, berangkat ke Mesir, orang nggak kenal, karena orang Hadramut nggak terlalu gaya, nggak terlalu gaya, stylenya biasa, orang kira, dan tidak terlalu tinggi, biasa, mungkin kulitnya coklat, orang meragukan keilmuan. Namanya Al-Imam Abdurrahman bin Mustafa Al-Ajarus. Akhirnya dilihat, ternyata akhirnya menyebutkan sunnah sholat sampai 1000. Sunnah sebelum sholat, sunnah di dalam sholat, sunnah setelah sholat 1000. Kalau tidak salah sampai 1000. Itu lalu menangkap menjadi wong Mesir. Angkat tangan ini wong biasa, wong alim besar. Tapi sekarang dikuburkan dekat dengan kuburannya Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah ini masih keturunan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, guru dari Imam Syafi'i. Perempuan, seorang perempuan alim, gurunya Imam Syafi'i, Sayyidah Nafisah. Dan mudah-mudahan sampai kapan Mesir ya. Umrah bonus Mesir. Nah, mudah-mudahan Mesir ini orang-orang besar semuanya. Ibnu Athaillah As-Sakandari yang ngarang kitab Hikam di Mesir. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari di Mesir. Imam Syafi'i di Mesir. Imam Husain di Mesir. Para ulama-ulama besar di Mesir semuanya. Nah itu. Sampai angkat tangan, ini bukan orang biasa yang sampai menghitung sunnahnya Rasulullah 1000. Ada salah satu habaib meninggal beberapa tahun yang lalu, Habib Sa'ad. Habib Muhammad bin Alawi Al-Idrus dijuluki Habib Sa'ad. Ada makan sama kucing di rumahnya. Dia punya karya kira-kira sudah 100. Dia punya karangan 100. Kadang-kadang kita ke rumahnya, kita boleh nerjemahkan kitabnya antum, ya nanti kalau dapat fulus dikirim ya, softwarenya gitu, guyonannya gitu. Kalau ada fulusnya setelah dicetak dikirim ke saya ya. Orang biasa. Itu sampai kira-kira 80 lebih karyanya. Itu di antara karyanya menulis sunnah al-mahjurah yang banyak ditinggalkan oleh umat Islam. Sunnah Rasulullah SAW yang banyak ditinggalkan oleh umat Islam. Makanya kita, kalau memang kita betul-betul cinta kepada Rasulullah SAW, ya sing akeh sholawat, juga memperbanyak amalan sunnah, qabliyah, ba'diyah. Itu dijaga betul. Qabliyah, ba'diyah itu tambalan, jawab, kalau ada sholat kita yang kurang kesempurnaannya, bukan kurang rukun syaratnya. Kalau kurang rukun syaratnya ya gak sah. Kurang kesempurnaannya, bu khusyu'e, bu opo, isok ketambel, ambil qabliyah, ba'diyah itu penting. Kadang-kadang kita melakukan amalan-amalan yang gak jelas, ijazah, ambil mahal gak jelas. Amalan-amalan sunnahnya Rasulullah SAW tidak diamalkan. Hizib gak jelas, tapi kadang semabut. Ngamalnya mau
Kita punya teman sampai digawa rumah sakit, ngamal hizib-hizib gak jelas. Amalkan sunnah-sunnah Rasulullah cukup. Doa-doanya Rasulullah mandi. Nah, ini doanya Rasulullah keluar dari lidahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting. Dan kita kalau dalam kumpulan-kumpulan seperti ini, tambah cenderungan tuh insya Allah. Kata Habib Syafar juga suwe-suwe man. Disebutkan para ulama menyebutkan kalau dalam kumpulan-kumpulan seperti ini kita jangan memikirkan diri kita sendiri toh. Kita mikirkan istri kita yang nggak ikut atau anak kita atau keluarga kita. Kita ikut doa supaya dapat barokahnya majelis-majelis seperti ini. Dan kita harus husnudzon. Jangan sampai merasa kita lebih ini semua majelis. Hai Al-Habsyi itu kalau ziarah, beliau menyebutkan aku mengambil semua madad itu apa ya? Curahan rahmat dari Allah atau rahasia yang diberikan oleh Allah dari semua orang, anak kecil, orang besar, anak muda, orang tua, orang alim, orang awam, semuanya tak ambil tanpa terkecuali. Lihat semua, mudah-mudahan barokahnya orang ini, mudah-mudahan barokah orang ini, mudah-mudahan barokah ini, mudah-mudahan keluargamu yang ada yang sakit di situ disembuhkan oleh Allah, mudah-mudahan yang ada keperluan dikabulkan oleh Allah. Barokah iki. Itu husnudzonnya Al-Habib Ali Al-Habsyi. Kalau anak sih jenenge sombong semuanya. Sampai ada seorang ulama diceritakan oleh Al-Habib Abdullah Al-Jailani. Abdullah Jailani ini kakak dari Habib Umar Jailani yang sering datang. Nah, Abdullah Jailani nggak pernah kemana-mana kalau tidak salah. Beliau tawadhu sini. Ngalang-ngalang yang Jawa tenan. Tawadhu teman-teman. Abdullah Jailani rumahnya di Dawan tempat madu. Madu Yaman yang paling ngaji. Saya nggak jualan madu ya, kira-kira promosi madu namanya masjid ini. Dawan terkenal sama madu. Abdullah Al-Jailani tempatnya di Dawan. Di Dawan itu ada kuburannya Nabi Hadun. Nabi Hadun anaknya Nabi Hud alaihissalam. Itu Abdullah Jailani pernah cerita ketika kita mau pergi ke Makkah dinasihati Ka'bah. Ada orang saleh kalau Imam Ibrahim bin Adham atau siapa, ketika berada di Mekah, ketika melakukan manasik haji, bahasanya beliau yatasaffah wujuhan nas. Arti harfiahnya apa? Seakan-akan wajahnya manusia ini ada lembaran-lembaran kertas yang dibuka siji-siji. Maksudnya apa? Husnudzon ya Allah, mudahan barokah itu. Sampai kadang-kadang melihat di Ka'bah itu ada yang gini tuh Allah terus itu. Allah terus itu sing ketok. Allah terus. Ya Allah. Jadi husnudzon lihat ini ya Allah ini. Bahkan kita akhir perkumpulan yang dihadiri oleh Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri rahimahullah, kakaknya Habib Salim, akhir perkumpulan beliau menyebutkan apa? Perkumpulan banyak itu, doa Arafah, ditarim doa Arafah. Ya Allah, barokahnya orang-orang yang hadir di sini ya Allah. Karena banyak ahli sir di sini. Banyak orang yang cingit-cingitan dan gini, padahal di sisi Allah derajatnya tinggi. Kok nambah nang pasuran ini kan tak baca model-model Uwais Al-Qarani. Ya kan? Kalau kita husnudzon, kono rugine husnudzon billah, husnudzon biibadillah. Kita keakan suudzon. Makanya kata Imam Haddad disebutkan dalam kitab Risalatul Muawanah. Namanya aulia itu ono terus. Sing jenenge wali kok ono terus. Ono wali meninggal kemudian kok ono sing nempati posisi ini enggak mungkin. Pasti ono. Dan terus ada ila yaumil qiyamah. Tapi kata Imam Haddad apa? Tapi karena li ghalabati suudzon. Wong kaken suudzon akhirnya kok ono sing percaya. Ulang ini hadir majelis kuno, wah kurang asik, kurang tegas ustadz. Pindah kuno, wah sekolah jadi itu iblas. Pindah kuno, wah kesuwen. Pindah kuno kayak percobaan nggak majelis. Mari saulan, hadir belas. Lagunu, betul nggak? Itu saya alhamdulillah kadang-kadang ngembosi bilang. Kamu usah hadir kuno, jago mana benar kuno kita orang. Bahaya seperti itu. Bagaimana kata Imam Haddad? Kakek suud orang wali wis entek. Mungkin. Apa kata Imam Haddad?
Wa man talabahum bisidqin, siapa yang cari tapi betul-betul siddiq. Apa siddiq ini? Benar-benar dalam hatinya mau mencari seorang wali dan dapat. Tapi dengan syarat husnudzan, dikatakan suudzon. Kabeh akhirnya dianggap orang kerdil, dianggap orang gak paham, dianggap orang awam, dianggap dia sendiri yang lebih alim, dia lebih acek, jamaah, dia lebih istiqomah, dia akhirnya merasa dirinya lebih tinggi sombong. Mudah-mudahan dengan perkumpulan semacam ini, hati kita dibersihkan oleh Allah. Kita diikat oleh Allah dengan ikatan iman dan Islam. Kita dijauhkan dari segala fitnah. Umur kita diberkahi oleh Allah, rezeki kita diberkahi oleh Allah, keluarga kita diberkahi oleh Allah, ilmu kita diberkahi oleh Allah, dan hati kita selalu diberikan kekayaan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ta'alluq, keterikatan batin dengan orang-orang saleh, ta'alluq, keterikatan batin dengan orang-orang yang besar, orang-orang yang tinggi, orang-orang yang dekat dengan Allah, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asar. Allahumma la tahrimna khaira ma 'indak li syarri ma 'indana. Ya Allah, jangan Engkau haramkan kebaikan yang Engkau miliki karena syarr, karena keburukan yang kita miliki. Allahumma la tahrimna khaira ma 'indak li syarri ma 'indana. Allahumma la tahrimna khaira ma 'indak li syarri ma 'indana. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma inna na'udzu bika min dhanbin yamna'u ghaitha sama'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.